demikianlah kata sambutan yang telah saya buat dengan setulus hati, walaupun cuma sedikit, cuma 20 lembar. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Woi, bangun dong. Udah gue. Udah dari tadi gua kelarnya. Udah, Pak. Untung aja tuh semalam udah gue kompres pakai es. Dari mulai es batu, es goyobot, es doger, es campur semuanya udah. Tuh kan jadi kagak ini ada biru-biru lagi tuh. Enak kan buat dipoto. Ji, kalau pandangan. Ji, coba lihat kiri. Ji. Apaan ini? Ini semua baju gue. Lo pakai yang kalu, yang antik, yang bandel, sepatu. Gak bisa ini punya gue. Gue orang yang gak egois. Gue gak mau menang sendiri. Gue gak mau kalau gue terkenal sendiri. Minimal gue pengen ajak temen gue terkenal. Minimal bajunya, rompinya, kalungnya, anting, bando, semua masuk majalah. Ya? Alasan aja, bilang aja gak punya baju. Kalau dandanan gue kayak gini, jalan gue kayak gini, pasti gue yang diwawancara, bukan si Siti. Sini. Bu Is, lo mau kemana? Ayah sih mau belanja. Belanja? Pakaian lo heboh begini? Ya iyalah, emang kenapa gitu lo? Suka-suka dong. Nah, Bu Nunung, lo mau kemana? Pasar, Bu. Ke pasar pakai baju begini? Iya, cantik kan merah-merah. Bu Mimin, lo mau kemana? Kondangan. Hah? Kondangan? Dengerin ya, kalau memang ada kondangan, gue tuh pasti diundang. Gue kan Bu RT sini. Berarti mau kemana? Itu rahasia. Penting nih, soalnya penting. Mendingan sekarang lu semua pada minggir. Pulang. Awas ya, jangan ada yang ngedeketin gue. Ngerti lo? Minggir. Lu tahu apaan sih? Aduh, tolongin dah. Aduh. Tolongin gue dong, gue kan jatuh nih. Aduh. Berarti bilang sendiri kita nggak boleh deket-deket. Katanya nggak boleh deket Bu RT. Iya, pokoknya kasih tahu aja semua warga ya kalau saya itu masuk ke majalah profesi. Dipoto dalam berbagai pose. Semua model-model mah lewat depan rumah masing-masing. Ya, sip. Iya, oke. Gayanya gimana ya? Hai wartawan. Hai. Mana? Wah, kok banyak sekali yang datang. Ya aku kaget banget. Kan aku bilang jangan bilang siapa-siapa. Kok banyak sih yang datang? Siapa? Ya udah deh, nggak apa-apa. Pokoknya semua udah pada datang, semua udah pada cantik. Di sini kita tinggal nungguin wartawan, ya. Minggir. Wah, Siti. Kenapa, Bu? Gue mau protes sama lo. Protes kenapa? Lu bilang acara ini kan jangan bilang siapa-siapa. Itu kan artinya yang tahu cuma lu sama gue doang. Iya, ntar dulu Bu. Saya nggak pernah bilang kalau acara ini cuman Ibu sama saya yang tahu. Nah dulu kan saya bilang, Bu, tolong jangan bilang siapa-siapa, iya kan? Iya. Nah, saya ngomong sama Bu Mimin juga kan, Bu, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa, begitu juga kan ngomongnya kan? Nah, itu berarti cuma kita-kita yang di sini yang tahu, ya nggak? Iya nggak? Yes! Selamat siang. Iya, selamat siang. Perkenalkan, namaku Tandi Batubara. Aku temannya Andre. Dia tiba-tiba sakit tidak bisa datang. Jadi akulah penggantinya. Wawancara saya udah Betul. Berarti kalau gitu sekarang saya mau diwawancara, Bu.
kita bisa mulai wawancaranya ya. Nah, Saya mau ngasih kata sambutan, boleh kan ya Pak ya? Boleh ya, boleh ya? Jangan lama-lama ya Bu ya. Enggak, cuma 20 lembar. Bentar ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang semuanya. Demikianlah kata sambutan yang telah saya buat dengan setulus hati walaupun cuma sedikit, cuma 20 lembar. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Woi, bangun dong. Udah Bu RT. Udah dari tadi gua kelarnya. Udah, Pak. Udah Pak. bagaimana Mbak Siti? Kita bisa mulai wawancaranya? Saya sekarang Pak. Ya. Oh iya boleh. Wawancara. Iya Pak. Pak, tanya Pak. Bagaimana dampak krisis global ini pada Mbak Siti? Iya, baik. Bentar dulu Bu. Sebelum saya untuk menceritakan bagaimana dampak krisis global ini pada diri saya ya, sebelumnya saya mau menceritakan dulu dari mulai saya bagaimana saya lahir gitu. Nah, waktu pertama saya waktu itu masih dikandung oleh ibu saya, dan waktu itu hujan sangat deras. Ibu saya sudah mengandung selama 9 bulan ya. Dan tiba-tiba saja rumah saya diterjang angin puting beliung. Cukup. Cukup Mbak Siti. Cukup. Udah wawancaranya. Udah. Cukup panjang. Cukup membosankan. Ya udah. Udah cukup nih ngomongnya. Iya. Oke. Kalau sudah cukup berarti sekarang waktunya foto-foto. Mbak Siti. Maaf Mbak Siti. Kalau dengan cara berpakaian seperti ini tidak cocok untuk korban krisis global. Iya, jadi gimana dong? Ya, kalau aku paksakan, ini akan mengurangi efek dramatik dari foto saya ini. Iya. Nah, Jadi Saya ada ide nih. Bagaimana kalau Siti, Pak, pakai baju orang gila itu, Pak? Dede nggak apa-apa, yang penting saya masuk ke jalan ya Pak ya. dahsyat. Luar biasa. Krisis global memang bisa benar-benar membuat orang menjadi gila. Dapat kiloan dari mana lo? Enak aja kiloan. Ini majalah profesi yang baru dibeli nih, yang ada guenya tuh di dalam. Emang ada? Ada. Kok nggak ada sih? Udah pasti ada. Terus buka, terus. Mana sih? Oh, ini ada nih. Gara-gara krisis global, Siti kena PHK. Kena pengangguran. Udah. Udah, gitu doang. Itu doang. Mana? Mana kagak ada fotonya lagi. Gua kan kemarin udah cerita banyak. Dari mulai gua lahir masuk SD, SMP.
kalau urusan gue belum selesai. Bisa 3-4 minggu, Sid. Lu jangan sedih gitu dong. Lu jangan nangis dong, nanti gue ikut nangis. Sid, gue tahu kita memang nggak bisa pisah. Tapi kan gue pergi buat kita berdua, Sid. Iya kan, Sid? Perginya sampai 2 minggu. Lu jangan gitu dong, Sid. Gue tahu, Sid. Gue berarti banget buat lu. Lu juga berarti banget buat gue. Kita emang udah gak bisa terpisahkan lagi. Bagi kunci dan gembok, Sid. Tapi lu jangan sampai putus asa gitu dong, Sid. Apalagi mau sampai bunuh diri. Pusing nyari kontrakan kok nggak dapet. Kira-kira ada nggak ya kontrakan di sini atau kos-kosan? Feeling gue sih ada. Tapi masalahnya kan feeling gue sering meles. Kayak waktu itu tuh, gue pernah nonton film. Film itu kan komedi, gue yakin banget. Tapi nyatanya horor. Waduh, maaf, saya di sini juga numpang rumah saudara. Enggak, maksud saya mau numpang nanya. Oh, numpang nanya, nanya apaan? Kalau di sini ada kos-kosan atau kontrak-kontrakan nggak? Waduh, saya nggak tahu tuh, yang tahu Pak RT. Rumah Pak RT-nya di mana? Kan sudah saya bilang, saya bukan orang sini, yang tahu Pak RT. Kalau orang sini yang mana? Ya, Pak RT itu. Si Preti udah pergi selama seminggu, berarti uang gue aman. Mas orang sini ya? Hah? Maksudnya orang asli sini? Iya. Wah, bukan. Dulu kan di sini hutan. Kalau orang asli sini berarti orang hutan dong. Enggak, maksud saya Mas tinggal di sini di komplek ini gitu. Nah, kalau itu iya. Berarti Mas tahu rumahnya Pak RT dong? Tahu banget. Yang rumah gede itu kan halamannya cukup luas, pagarnya tinggi, dan kemarin sebelum lebaran dia udah ngecat warnanya putih. Bukan itunya Mas, maksudnya letak rumahnya Pak RT tuh di mana? Oh, ngomong dong dari tadi. Nah, dari sini lurus aja, belok ke kiri. Tah, itu rumahnya. Ya udah, makasih Mas. Nanya rumah Pak RT pakai muter-muter segala ngomongnya. Lama amat. Beginilah kalau punya bini galak. Nasib. Dulunya dia baik, tapi sekarang kok jadi begini. Jelek banget nasib saya. Selamat siang. Apel good. Tarararararang. Sagut. Akan ayo. Ngapain Pak? Oh, lagi latihan band. Pak, saya di sini Pak. Iya, saya tahu. Saya cuma memastikan situasi aman atau tidak. Bapak pasti Pak RT ya? Kok tahu? Ya tahu lah Pak, kelihatan.